you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. Dunia internasional tengah memasuki fase yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat tidak tampil sebagai aktor yang sepenuhnya mengendalikan arah krisis global, melainkan sebagai kekuatan yang justru terlihat menahan diri. Sorotan tajam tertuju pada sosok Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya konfrontatif dan retorika kerasnya. Ambisi global yang selama ini dibangun dengan tekanan ekonomi, ancaman tarif, serta demonstrasi kekuatan militer, kini satu persatu menghadapi tembok realitas geopolitik yang jauh lebih kompleks dari perkiraan awal. Dari Timur Tengah hingga Eropa, dari Teluk Persia hingga Arktik, pola yang muncul menunjukkan bahwa dunia tidak lagi bergerak sesuai dengan skenario Washington. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Di Eropa, sinyal pergeseran sudah mulai terlihat melalui survei opini publik yang menunjukkan bahwa hampir setengah warga di berbagai negara memandang Trump bukan lagi sebagai mitra strategis, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Persepsi ini tumbuh dari akumulasi kebijakan yang dianggap unilateral, retorika yang seringkali menyerang sekutu sendiri, serta ancaman tarif yang memicu ketegangan perdagangan transatlantik. Sejak era Perang Dingin, hubungan antara Amerika dan Eropa dibangun di atas fondasi percayaan, komitmen pertahanan kolektif, dan visi bersama tentang tatanan global liberal. Namun, di bawah kepemimpinan Trump, fondasi itu mulai retak. Amerika tidak lagi dipandang sebagai penjaga stabilitas, melainkan sebagai sumber ketidakpastian baru. Di saat kepercayaan Eropa melemah, Timur Tengah justru memperlihatkan dinamika yang lebih dramatis. Konsentrasi kekuatan militer Amerika Serikat di Teluk Persia mencapai tingkat yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Kapal induk, kapal perusak, pesawat tempur, dan sistem pertahanan canggih dikerahkan dalam jumlah besar. Ancaman serangan terhadap Iran sempat digembar-gemborkan dengan tenggat waktu yang spesifik, bahkan disebut-sebut bisa terjadi pada awal Februari. Narasi publik dibangun dengan nada kesiapan penuh, seolah dunia tinggal menunggu dentuman pertama. Namun ketika waktu yang disebutkan berlalu, tidak ada rudal yang meluncur, tidak ada eskalasi terbuka, dan tidak ada operasi militer besar seperti yang diperkirakan banyak pihak. Ketiadaan aksi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kalkulasi strategis yang berubah secara drastis. Iran tidak lagi berdiri sendirian menghadapi tekanan Amerika Serikat. Dukungan politik dan militer dari Rusia dan China mengubah perhitungan risiko secara fundamental. Moskow secara terbuka menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tidak akan dibiarkan begitu saja. Peringatan tersebut bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan sinyal bahwa eskalasi dapat melibatkan kekuatan besar lain. Dalam konteks sistem internasional yang semakin multipolar, ancaman terhadap satu negara dapat memicu reaksi berantai yang jauh melampaui kawasan. Kekompakan ini diperlihatkan melalui latihan militer bersama di Selat Hormuz, jalur sempit yang selama puluhan tahun dikenal sebagai urat nadi energi dunia sekaligus simbol dominasi Angkatan Laut Amerika. Kehadiran fregat modern Rusia yang dipersenjatai rudal hipersonik dikombinasikan dengan teknologi drone Iran yang murah namun efektif, menciptakan ancaman asimetris yang sulit diabaikan. Kapal induk bernilai miliaran dolar kini berhadapan dengan sistem persenjataan berbiaya jauh lebih rendah namun berpotensi mematikan. Dalam perang modern, superioritas tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ukuran dan anggaran, tetapi oleh kemampuan menciptakan ketidakpastian dan memanfaatkan celah teknologi. Realitas inilah yang memaksa Washington mengambil langkah yang sebelumnya hampir tak terbayangkan, menarik sebagian armada dari kawasan Teluk Persia. Keputusan ini bukan berarti Amerika kehilangan kemampuan tempur. Kekuatan militer Amerika tetap yang terbesar di dunia. Namun resiko kehilangan satu kapal induk di Selat Hormuz akan menjadi pukulan bukan hanya secara militer, tetapi juga secara psikologis dan simbolik.
Selama puluhan tahun, citra Amerika dibangun sebagai kekuatan laut yang tak tertandingi. Kehilangan aset strategis dalam konflik terbuka akan mengguncangkan persepsi tersebut dan mengubah keseimbangan psikologi global. Trump yang dikenal sangat memperhatikan citra dan persepsi kekuatan, akhirnya memilih jalur yang lebih berhati-hati. Nada pernyataannya berubah, dari ancaman terbuka menuju bahasa kompromi dan negosiasi. Ia menyatakan harapan terhadap dialog yang adil terhadap Iran, sebuah pergeseran yang menunjukkan pengakuan implisit bahwa tekanan militer semata tidak cukup. Iran sendiri merespons dengan sikap terbuka namun waspada. Pengalaman panjang menghadapi sanksi dan perubahan kebijakan Amerika membuat Teheran tidak mudah percaya pada janji yang bisa bergeser mengikuti dinamika politik domestik Washington. Sementara itu, sekutu utama Amerika di kawasan, Israel, mendorong pendekatan yang jauh lebih keras. Ketegangan ini menambah kompleksitas dilema strategis Washington. Mengikuti desakan militer beresiko memicu konflik regional besar yang melibatkan kekuatan global. Namun mengabaikannya berpotensi merusak hubungan dengan sekutu kunci. Disinilah batas-batas kekuasaan terlihat jelas. Tidak semua tekanan bisa dijawab dengan kekuatan, dan tidak semua sekutu memiliki prioritas yang sejalan. Di luar Timur Tengah, kegagalan ambisi juga terlihat di kawasan Arktik. Rencana kontroversial untuk mencaplok Greenland sempat mengejutkan dunia. Meskipun sebagian pendukung menganggapnya sebagai langkah strategis untuk memperluas pengaruh di wilayah kaya sumber daya dan jalur pelayaran baru, respons dari Denmark dan negara-negara Eropa lainnya sangat tegas. Penolakan keras dan solidaritas regional menyempitkan ruang gerak Amerika. Dalam geopolitik, tidak ada pernyataan presiden yang dianggap sekadar candaan. Setiap ucapan memiliki implikasi strategis. Eropa merespons dengan meningkatkan pengamanan kawasan Nordik dan memperkuat koordinasi pertahanan. Langkah ini menunjukkan bahwa bahkan ide yang belum terrealisasi pun dapat memicu perubahan kebijakan nyata. Ambisi yang tidak diiringi legitimasi internasional hanya akan menimbulkan resistensi kolektif. Trump kemudian melunak, termasuk dalam isu tarif terhadap Eropa. Ancaman yang sebelumnya digembar-gemborkan dibatalkan setelah pertemuan dengan pimpinan NATO. Pasar Amerika merespons positif pembatalan tersebut, mencerminkan betapa sensitifnya ekonomi terhadap ketidakpastian kebijakan. Namun, tekanan terbesar bagi Trump mungkin datang dari dalam negeri sendiri. Gelombang protes domestik belum sepenuhnya mereda. Kritik datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh publik hingga aktivis akar rumput. Media sosial mempercepat penyebaran kritik dan memperluas jangkauan delegitimasi politik. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi eksternal seringkali bergantung pada stabilitas internal. Ketika polarisasi domestik meningkat, ruang gerak kebijakan luar negeri ikut menyempit. Eropa memandang dinamika ini sebagai momentum untuk mempercepat agenda otonomi strategis. Seruan agar benua tersebut berbicara dengan satu suara dalam ekonomi, perdagangan, dan keamanan semakin menguat. Demonstrasi di depan kedutaan Amerika menjadi simbol perubahan sikap publik. Benua biru tidak lagi ingin berada dalam posisi reaktif terhadap kebijakan Washington. Mereka melihat peluang untuk membangun keseimbangan baru yang lebih mandiri. Dari sisi ekonomi, Amerika Serikat memang masih sangat kuat, namun dominasi absolut yang pernah dimiliki pada paruh kedua abad ke-20 telah menyusut. Kontribusi terhadap produk domestik global menurun seiring kebangkitan ekonomi lain. Daya beli masyarakat Eropa meningkat secara stabil dan Asia terus menjadi pusat pertumbuhan baru. Ketimpangan kekuatan ekonomi global yang dulu mencolok kini menyempit, menciptakan sistem yang lebih multipolar dan lebih sulit dikendalikan oleh satu negara saja. Semua perkembangan ini mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa ambisi untuk mendikte arah dunia melalui ancaman dan tekanan militer tidak lagi bekerja seperti dulu. Dunia telah berubah. Kekuatan tersebar, aliansi lebih cair, dan resiko eskalasi jauh lebih mahal. Trump kini menghadapi batas-batas kekuasaan yang nyata.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika mampu menyerang, tetapi apakah serangan itu layak secara strategis dalam lingkungan global yang semakin kompleks. Penarikan armada dari Teluk Persia, kegagalan mencaplok Greenland, memburuknya citra di Eropa, serta tekanan domestik bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya adalah potongan dari gambaran besar tentang pergeseran kekuatan global. Kekuatan militer dan ekonomi tetap penting, namun tanpa legitimasi internasional dan kepercayaan sekutu, pengaruh akan tergerus. Dunia tampaknya bergerak menuju tatanan yang lebih seimbang, namun juga lebih rumit. Apakah perubahan ini akan membawa stabilitas baru atau justru membuka babak ketidakpastian yang lebih besar masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, era dominasi tunggal yang relatif tak tertandingi mungkin telah mendekati akhir. Dalam lanskap baru ini, kepemimpinan tidak lagi ditentukan semata oleh kemampuan memaksa, melainkan oleh kemampuan membangun konsensus dan kepercayaan. Dan disinilah ujian terbesar bagi Amerika Serikat dan bagi siapapun yang berambisi memimpin dunia di abad ke-21.